Halo sahabat Inspirasi News, Direktur Eksekutif Haidar Alwi Institute atau HAI R. Haidar Alwi meminta agar pemerintah Indonesia segera menurunkan harga BBM menyusul pelemahan harga minyak mentah dunia yang terkoreksi sejak awal tahun 2020. Apalagi sejumlah negara tetangga telah melakukan penyesuaian untuk meringankan beban rakyatnya di tengah pandemi COVID-19. Menurutnya, dalam situasi darurat bencana pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, pemerintah khususnya Kementerian ESDM dan Pertamina harus mengambil kebijakan yang cepat dan tepat, tentunya tanpa mengabaikan perhitungan yang matang. Diharapkan paling lambat awal Mei nanti pemerintah telah menurunkan harga BBM dan tarif dasar listrik sehingga tidak memperberat beban rakyat Indonesia. Harga minyak Brent yang menjadi patokan sekarang sudah di level $27 per barel, tapi kenapa harga BBM dalam negeri masih di atas harga pasar? Dalam UU APBN solar disubsidi Rp1.000 per liter dengan asumsi minyak Brent $63 per barel. Dengan demikian sekarang pemerintah tidak perlu mengeluarkan subsidi dan malah cenderung untung. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak menurunkan harga BBM, ujar R. Haidar Alwi dalam keterangan tertulisnya Rabu 22 April. Sebagai perbandingan, Malaysia menjadi negara di Asia Tenggara dengan harga BBM paling murah, yakni sekitar Rp4.540 per liter. Bahkan hampir setiap pekan harga BBM di Malaysia mengalami penurunan mengikuti perkembangan harga minyak mentah dunia. Sedangkan Vietnam tercatat sudah menurunkan harga BBM sejak akhir Januari 2020 dari Rp14.265 per liter pada 27 Januari 2020 menjadi Rp8.152 per liter pada 13 April 2020. Giliran harga minyak dunia naik, pemerintah kita buru-buru menaikkan harga BBM. Tapi pas harga minyak dunia anjlok tidak mau menurunkan harga BBM dengan berbagai alasan klasik. Misalnya KKKS atau kontraktor kontrak kerjasama. Ujung-ujungnya mau mengambil keuntungan pribadi dengan impor BBM, tutur R. Haidar Alwi. Apalagi yang ditunggu? Kurs rupiah melemah kan juga diikuti dengan pelemahan harga minyak dunia yang terkoreksi sangat dalam, kecuali jika harga minyak dunia tidak turun, dalam artian tetap atau naik. Oke lah, sangat sulit, tetapi sekarang kan berbanding lurus sehingga pemerintah harus melakukan penyesuaian. Kalau tidak mungkin 50% seperti negara lain, setidaknya harga BBM diturunkan 25%, diikuti dengan penurunan tarif dasar listrik karena harga batubara untuk PLN juga turun, paparnya. R. Haidar Alwi menduga lambannya Pertamina dalam menyesuaikan harga BBM disebabkan karena BUMN tersebut takut kehilangan sebagian pendapatannya. Padahal dalam skenario paling buruk pun Pertamina diprediksi hanya kehilangan sekitar 45% dari 2,2 miliar US dollar atau total pendapatan Pertamina dalam RKAP 2020. Keuangan Pertamina akan terbebani, itu pasti, tapi jangan sampai pertimbangan keuntungan malah mengorbankan 267 juta rakyat Indonesia. Justru dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini, kepemimpinan para pejabat itu akan terlihat benar-benar bisa kerja atau tidak. Ini sebuah tantangan bagaimana memutuskan suatu kebijakan dengan cepat dan tepat dalam situasi sulit. Kalau dalam kondisi normal sudah biasa, banyak yang bisa kok, ungkap R. Haidar Alwi. Meski pemerintah tidak menanggung beban Pertamina, permasalahan keuangan yang mungkin akan terjadi memang menyebabkan pemerintah nantinya harus memberikan suntikan dana kepada perusahaan pelat merah tersebut. Sebenarnya resiko keuangan ini telah diantisipasi oleh pemerintah melalui Perpu nomor 1 tahun 2020 yang mana defisit anggaran boleh melebihi batas maksimalnya 3%. Sebagai konsekuensi dari naiknya defisit, utang pemerintah pun akan bertambah. Namun dengan rasio utang terhadap PDB yang masih di kisaran 30% tidak terlalu berbahaya. Pelebaran defisit hingga 10% paling menambah rasio utang terhadap PDB menjadi 35% atau 40%. Masih jauh dari batas maksimal yang ditetapkan yakni 60% dari PDB, kata R. Haidar Alwi.